Halo semuanya, apa kabar? Video kali ini singkat. Jadi kalau Anda semester ini belajar tentang turunan fungsi, maka kemungkinan besar Anda akan ketemu soal seperti ini. Ini adalah aplikasi dari turunan ya. Jadi judulnya adalah mencari garis singgung pada kurva. Biasanya pertanyaannya akan berkisar pada kurva parabola. Kita mulai dari soal tipe 1 dulu ya. Jadi soal ini yang basic, yang lebih mudah, kurvanya sudah tahu. Kemudian titiknya juga sudah tahu. Jadi kita bisa langsung memasukkan titik ini ke dalam persamaan garis yang akan kita cari. Misalkan ya, garis itu adalah Y sama dengan MX plus C. Berarti kita perlu mencari M dan mencari C. Selesai. Berarti kita akan dapat persamaan garis itu. Sangat mudah ya. Nah, kita cari satu-satu. M adalah gradien dari garis singgung ini ya. Dan itu bisa kita dapatkan dari turunan pertama fungsi pada kurva. Jadi kalau sekarang kita diberi Y sama dengan 2x kuadrat min 3x min 1, maka turunannya adalah 4x dikurangi 3. Ini turunannya. Di sini gradien masih mengandung x. Karena apa? Ini gradien yang berlaku di seluruh kurva. Jadi tergantung nanti x-nya di mana. Jadi kita sudah punya nilai x, tinggal kita masukkan ya. M sama dengan 4 kali 1 dikurangi 3. Jadi gradiennya adalah 1. Nah, sekarang kita tinggal mencari C. Caranya bagaimana? Kita masukkan titik 1,2 ini ke dalam persamaan. Persamaan kita tadi Y sama dengan MX plus C. Berarti kalau Y-nya kita masukkan itu min 2, M-nya kita sudah punya itu 1, X-nya adalah 1, dan C. Min 2 dikurangi 1 sama dengan C. Jadi C adalah min 3. Nah, kita sudah punya C, kita sudah punya M. Berarti kita sudah selesai. Y sama dengan MX plus C. Kemudian kita tulis ulang, Y sama dengan M-nya 1. Berarti ini tinggal X sendiri. Kemudian C-nya kita masukkan. Min 3. Nah, ini jawabannya. Persamaan garis singgung pada kurva di titik 1,2. Soal tipe yang kedua, kita sudah diberitahu kurvanya seperti ini, kemudian melalui 1,4. Yang melalui 1,4 itu maksudnya adalah kedua garis singgung itu ya, jadi bukan kurvanya. Karena kurvanya kita tahu pada saat X sama dengan 1, tadi kan dia melalui min 2 kan, Y-nya min 2. Jadi 1,4 itu di luar kurva. Saya gambarkan misalnya di sini ya, ini misal, karena kita memang tidak membuat sketsanya dengan yang sebenarnya. Jadi katakanlah ini 1,4. Kemudian garis singgungnya seperti apa? Kita umpamakan misalnya ini garis singgung pertama. Jadi menyinggung di sebuah titik yang kita belum tahu angkanya, nanti kita akan cari misalnya X1, Y1. Kemudian garis singgung yang berikutnya berarti kan menyinggung dari sebelah sini. Ini adalah garis singgungnya dan titik singgungnya juga kita belum tahu. Misalkan saja X2, Y2. Nah, sekarang kita akan mencari persamaan dari kedua garis ini. Kita umpamakan misalnya ya, ini adalah Y sama dengan MX plus C. Kemudian ada dua garis, berarti satunya Y sama dengan MX plus C. Supaya kita tahu bedanya yang mana, kita masukkan di sini M1, C1, M2, C2. Dan sekarang kita mencari dua buah garis, bukan hanya satu. Jadi nanti kita akan mencari M1 dan M2. Tentu tergantung pada X-nya. Jadi kalau yang M1 pasti ini 4X1 min 3. Kemudian yang M2 itu 4X2 min 3 ya. Kita perlu mencari X1 dan X2. Kemudian bagaimana dengan C-nya? Kita perlu mencari juga C1 dan C2. Kita cari di garis yang pertama dulu ya. Jadi Y sama dengan M1X ditambah C1. Garis ini melalui titik 1,4. Maka kalau kita masukkan angkanya, Y sama dengan min 4. Kemudian M1 kita masukkan di sini ya. Kita sudah punya dari sini 4X1 min 3. Kemudian X-nya kita masukkan, itu adalah 1 dan C1. Ini akan kita cari. Jadi min 4 sama dengan 4X1 min 3 plus C1. Maka C1 bisa dinyatakan sebagai min 4 min 4X1 plus 3. Jadi itu adalah min 4X1 dikurangi 1. Nah, sekarang kita mau melihat bagian yang selanjutnya bahwa Y sama dengan M1X ditambah C1 ini juga melalui titik yang kita sebut X1, Y1, ya kan? Berarti dengan prosedur yang sama kita boleh masukkan juga di sini Y-nya adalah Y1, kemudian M1-nya kita masukkan yang tadi ya.
kemudian X-nya kita masukkan X1, kemudian ditambah dengan C1. Kebetulan C1 kita sudah punya ya, ini dia C1-nya. Jadi kita masukkan di sini. Nah, sekarang semuanya bergantung pada X1. Kita sederhanakan dulu. 4x1 kuadrat dikurangi 3x kurangi 4x1 dikurangi 1. Saya coba ringkas ya yang ini. Jadi 4x1 kuadrat min 7x1 min 1. Oke ya, sekarang kita punya sebuah persamaan yang perlu diselesaikan. Kalau kita berhasil menyelesaikan persamaan ini, kita akan mendapatkan nilai dari x1. Dan Anda ingat tadi, kalau kita mendapatkan nilai dari x1, berarti kita akan menyelesaikan C1, kemudian kita juga bisa mendapatkan M1. Dengan demikian, kita akan mendapatkan garis kita ini. Oke ya, saya bersihkan dulu. Caranya bagaimana untuk mendapatkan X1 dan Y1? Kita akan pertemukan garis ini dengan kurva ya. Masih ingat ya, kurvanya tadi adalah Y sama dengan 2X kuadrat min 3X min 1. Berarti kalau kita masukkan ini titik yang dilalui X1, Y1, kita akan mendapatkan Y1 sama dengan 2X1 kuadrat min 3X1 min 1. Kalau saya buat ini persamaan 1, kemudian yang ini persamaan 2. Kita bisa menggabungkan kedua persamaan ini. Jadi yang pertama dari kurva kita punya Y1 sama dengan 2X1 kuadrat min 3X1 dikurangi 1. Kemudian dari garis kita mendapatkan Y1 sama dengan 4x1 kuadrat min 7x1 min 1. Kita pakai metode eliminasi saja. Jadi ini Y1 dikurangi Y1 ini habis. 2 dikurangi 4 itu adalah min 2 ya. Min 2x1 kuadrat 4x1. Kemudian min 1 ditambah 1 itu habis. Jadi kita keluarkan ya, min 2x1. Sisanya adalah x1 kemudian min 2. Berarti x1-nya adalah 0, kemudian x1 adalah 2. Nah, kita mendapatkan ada dua macam x1. Yang artinya apa? Titik singgungnya ada dua. Dan memang betul ya, tadi kita sudah memprediksikan ada dua titik singgung. Jadi kita bisa mendapatkan gradien dan konstanta. Masih ingat yang tadi ya, gradien. Berarti kita akan mencari M1, M2, konstantanya C1 dan C2. Untuk M1 dan M2 kita pakai persamaan yang ini. Untuk C1 dan C2 kita pakai persamaan yang ini. Kita tinggal ganti indeksnya saja. Oke, kita mulai dari M1-nya. Berarti ini 4 kali X1 dikurangi 3. Berarti kan 4 dikali 0 min 3 ya. Kita dapat M1-nya adalah min 3. Kemudian M2 kita masukkan saja X2. Jadi 4 dikalikan 2 dikurangi 3 ya. 8 kurangi 3 itu 5. Bagaimana dengan C1? Persamaannya adalah min 4x1 dikurangi 1. Berarti min 4 kali 0 dikurangi 1. Kita dapat min 1. Kemudian C2, min 4 kali x2 ya. Ini dikurangi 1 juga, jadi min 4 kali 2 dikurangi 1. Ini adalah min 9. Dengan demikian kita bisa mendapatkan garis yang pertama. Tadi kan kita umpamakan dengan Y sama dengan M1X plus C1. Jadi garis kita adalah Y sama dengan M1, kita masukkan ini, min 3, kemudian dikalikan X ditambah C1, ini ya, min 1. Kemudian garis yang kedua, berarti Y sama dengan M2X ditambah C2, maka kita akan mendapatkan Y sama dengan M2-nya kita masukkan, ini M2, jadi 5X, kemudian ditambah C2 ya, ini adalah min 9. Ya. Jadi kita sudah mendapatkan kedua garis singgung yang dimaksudkan tadi. Saya coba plot di GeoGebra kurva kita 2x kuadrat min 3x min 1. Kemudian saya coba plot juga kedua garis ini. Ternyata memang betul. Jadi mereka memang bersinggungan. Dan titik singgungnya betul ya sesuai dengan hitungan kita tadi. Di x1 sama dengan 0 dan di x2 sama dengan 2. Ya, sekian pemaparan saya hari ini. Semoga bisa membantu untuk persiapan ujian kalian. Semoga Tuhan memberkati, mudah-mudahan hasilnya bagus semuanya. Bye-bye.